Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berada di bulan penuh berkah, bulan penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala di dalamnya, yaitu kita berada di bulan Ramadan. Sungguh ini merupakan momentum yang luar biasa yang patut kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Di antara cara kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kehidupan sehingga kita bisa berada di dalam bulan Ramadan ini adalah kita memaksimalkan diri kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan tidak hanya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun kita juga memaksimalkan diri untuk mencari ilmu yang bermanfaat, di mana di dalam bulan Ramadan ini kita akan mendapati banyak sekali kajian-kajian, tausiah, kultum, dan itu akan kita dapati di mana-mana. Untuk itulah di antara rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana kita berada di bulan Ramadan adalah kita mencari ilmu yang bermanfaat. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa kita harus mencari ilmu yang bermanfaat? Hal itu karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salullaha ilman nafi'an wa ta'awadu billah min ilmin la yanfa'." Di mana Rasulullah SAW memerintahkan kita, salullaha ilman nafi'an, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Ini artinya kita diperintahkan untuk mencari ilmu yang bermanfaat, di mana di dalam bulan Ramadan ini momentum yang luar biasa, kita senantiasa mencari ilmu dimanapun dan kapanpun itu berada. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata Rasulullah tidak hanya menganjurkan dalam sabdanya, beliau pun membiasakan diri untuk senantiasa meminta ilmu yang bermanfaat. Di mana di dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW biasa setelah selesai sholat subuh, beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Artinya Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk mendapatkan, untuk meminta ilmu yang bermanfaat, dan Rasulullah pun mempraktekkan senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang akan mengangkat derajat kita, mengangkat keimanan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita tahu bersama bahwa sebaik-baik bekal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah iman kita, takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah halaman 38, beliau menerangkan lebih dalam terkait dengan ilmu yang bermanfaat. Imam Al-Ghazali mengatakan, wal ilmu nafi'u huwa ma yazidu fi khawfika minallahi ta'ala. Ilmu yang bermanfaat memiliki ciri. Yang pertama adalah ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu yang akan menambah rasa takutmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya hakikat orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat adalah mereka senantiasa bertambah rasa takutnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dia mencari ilmu, maka dia akan semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita baca di dalam Al-Quran, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Artinya para ulama, mereka orang-orang yang memiliki ilmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lebih lanjut Imam Al-Ghazali menerangkan yang kedua, ilmu yang bermanfaat adalah wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsika. Ilmu yang akan menambah basirah kita, pengetahuan kita terkait aib-aib kita. Sudah selayaknya kita selaku manusia memiliki banyak sekali aib, dan dari ilmu yang bermanfaat inilah kita akan mengetahui aib-aib kita sehingga kita bisa memperbaiki diri menuju insan kamil, insan yang lebih baik di hadapan Allah dan malaikat maupun manusia.
Kemudian lebih lanjut Imam Al-Ghazali menerangkan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat adalah wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Ilmu yang akan menambah pengetahuan kita terkait ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan ilmu yang bermanfaat ini akan menambah kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengetahui ibadah-ibadah apa yang perlu kita lakukan, perlu kita utamakan dan lain yang sebagainya. Yang keempat adalah Imam Al-Ghazali menerangkan wa yuqallilu min ragbatika fid dunya wa yazidu fi ragbatika 'anil akhirah. Ilmu yang bermanfaat menyedikitkan keinginan kita terkait dunia dan menambah keinginan kita dengan akhirat. Dengan ilmu yang bermanfaat tentu kita akan semakin senang, semakin giat dalam mencari akhirat kita, dan kita semakin dikit mencintai dunia kita. Inilah yang kita baca di dalam Al-Quran. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara terkait akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan redaksi wasari'u ila magfirah, bersegeralah menuju ampunan Allah. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara, berfirman terkait dengan dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian lupa bagianmu dari dunia. Ini artinya adalah akhirat harus kita utamakan daripada dunia, dan ciri ilmu yang bermanfaat adalah kita mendahulukan akhirat kita daripada dunia kita. Kemudian yang kelima, ilmu yang bermanfaat adalah wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtariza minha. Ilmu yang akan membuka pengetahuan kita tentang keburukan-keburukan amal, sehingga kita bisa terhindar dari keburukan amal tersebut. Ini adalah ciri yang kelima dari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan memberikan pengetahuan terkait dengan amalan-amalan buruk, amalan-amalan yang harus kita terhindar darinya. Kemudian yang terakhir, ilmu yang bermanfaat adalah wa yutalli'uka ala makayidi syaitan wa ghururihi wa kaifiyati talbisihi ala ulama isu. Ilmu yang akan menjauhkan kita dari makar dan tipu daya setan, serta bagaimana setan menghiasi, memberikan kesamaran terhadap para ulama-ulama buruk. Ini adalah ilmu yang bermanfaat yang perlu untuk kita ketahui bersama, sehingga kita bisa terhindar dari makar-makar setan dan bagaimana setan ini memberikan kesamaran, memberikan subhat terhadap para ulama-ulama yang buruk, yang mereka menjadi penjilat dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 6 ini merupakan ciri yang perlu untuk kita ketahui, sehingga di bulan Ramadan ini kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita di bulan Ramadan ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, memaksimalkan kesempatan momentum di bulan Ramadan yang penuh dengan ilmu barokah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.